Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Larang, Tuhan Allah memanggilnya. "Di manakah engkau?" sahut Adam. "Bunyi langkah Tuhan saya dengar di taman. Saya menjadi takut sebab saya telanjang. Maka saya menyembunyikan diri." Tuhan bersabda kepadanya, "Siapakah gerangan telah menyatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Telah kau makankah buah pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab Adam, "Wanita yang Tuhan berikan untuk tinggal bersama saya telah memberi saya buah pohon itu, lalu saya makan." Maka Tuhan Allah bertanya kepada wanita itu, "Mengapa kau lakukan hal itu?" Sahut wanita itu, "Ular menipu saya, maka saya makan buah itu." Kemudian Tuhan Allah bersabda kepada ular, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala hewan dan binatang liar di atas bumi. Engkau akan merayap dengan perutmu dan makan debu selama hidupmu. Akan kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan menghancurkan kepalamu, dan engkau akan memagut tumitnya." Adam lalu menamakan istrinya Hawa, artinya yang hidup, karena ia memberi hidup kepada semua manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
bergembiralah dan bermazmurlah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di surga. Sebab dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan cinta Allah telah menentukan kita menjadi putranya dengan perantaraan Yesus Kristus karena kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam putranya yang terkasih. Sungguh dalam Dialah kami telah dipanggil seturut pilihannya dan ditetapkan sejak semula menurut rencananya. Sebab Ia mengerjakannya segala sesuatu sesuai dengan keputusan kehendak-Nya, agar kami yang telah menaruh harapan pada Kristus menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Gabriel malaikat Tuhan diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka masuklah malaikat itu dan berkata kepadanya, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua wanita." Mendengar perkataan itu, terkejutlah Maria dan bertanya dalam hati, apakah kiranya arti salam itu? Malaikat itu pun berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, Allah berkenan kepadamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau namai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapaknya, dan ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin ini terjadi, karena aku tidak bersuami?"
Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan datang kepadamu dan kekuatan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang kau lahirkan akan disebut yang kudus, putra Allah. Juga Elisabet saudaramu dalam masa tuanya telah mengandung seorang putra. Dia yang dikatakan mandul kini dalam bulannya yang ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tetap berdiri dan melakukan, mendoakan Catena Legionis. Antifona bersama-sama. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Aku mengagungkan Tuhan, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Ya Maria, semula jadi tak bercela. Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu perawan yang terpuji menjadi bunda dan pengantara padamu. Semoga semua yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Para legioner yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja ini, di gereja Santo Yohanes dan Cornelius Lota, tim Komsos, tim gugus tugas dari Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, serta para legioner terkasih yang mengikuti misa ini secara live streaming lewat aplikasi Zoom yang juga bisa diakses dalam Komsos Paroki Lota yang saya kasihi. Ave Maria, Maria Ave, anak Maria, sekali legioner, sampai. Terima kasih. Ini baru pertama kali di masa pandemi kita diizinkan berkumpul, biarpun perkumpulan
ekaristis kita masih juga dibatasi. Tetapi semoga kekuatan doa, kekuatan cinta kepada seorang ibu yang luar biasa, yakni Ibu Maria, tidak memadamkan semangat kerasulan kita dalam hidup sebagai legioner Maria yang sejati, yang tujuannya tidak lain adalah upaya menyucikan diri dalam kebersamaan dengan umat beriman lain demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan pribadi dan banyak orang yang kita hantar kepada Yesus. Maka senjata Legio Maria adalah doa yang tak kunjung putus, sambil berupaya juga di masa pandemi ini merasul dengan kerasulan-kerasulan kecil tetapi yang sangat peka terhadap protokol kesehatan. Kita belajar dari Bunda Maria sebagai Hawa baru. Disebut Hawa baru karena Hawa lama adalah seorang perempuan yang kena tipu oleh ular. Ular itu simbolisasi setan. Kena tipu oleh ular karena dia cuma suka hidup senang demi perut dan penampilan belaka, maka dia tertipu sehingga ketertipuannya dia mengalami kebinasaan, dikeluarkan dari Taman Firdaus dan mengalami hidup yang menderita. Poinnya adalah menjadi manusia beriman, jangan kita saling menipu hanya untuk kesenangan duniawi. Jangan kita juga tertipu oleh praktek kesenangan duniawi yang sebenarnya menjerumuskan kita pada jurang kehancuran. Kita belajar dari Bunda Maria yang digelar Hawa baru, yang dia punya senjata cuma satu, Ecce ancilla Domine, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini adalah hamba Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang dalam bahasa saya kalau jadi legioner tidak usah macam-macam. Karena itu tadi kan dia punya semboyan sekali legioner. Itu kan tidak usah macam-macam, karena Anda punya keluar tetap legioner. Nah, kalau tidak usah macam-macam, orang cuma belajar dari kesediaan yang taat pada Bunda Maria. Ketika kabar malaikat Gabriel datang kepadanya, kalau dia bilang, siap-siap karena mendapat pilih menjadi ibu Tuhan. Dia cuma bertanya satu hal, bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau malaikat bilang, Roh Kudus yang Maha Kuasa dan Agung akan bekerja untuk dirimu. Maka dia bilang, Ecce ancilla Domine, fiat mihi secundum verbum tuum. Kalau Roh Kudus berkuasa, orang harus ikut, harus taat, tidak usah macam-macam. Maka legioner adalah persekutuan orang yang nyandak macam-macam. Betul? Betul? Nak terlalu kuat itu betul. Legioner adalah persekutuan orang yang nyandak macam-macam. Karena dia macam-macam, selalu taat berdoa, selalu tekun berdoa, selalu takwa berdoa. Biarpun doa itu kadang membosankan, seperti tadi Anda menderaskan 50-an rosario suci, yang sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh imani, ketika kita berdoa rosario, kita juga sebenarnya berdoa bersama para malaikat. Kalau tidak percaya, baca lagi bacaan Injil tadi. Malaikat Gabriel yang pertama-tama bilang sama Bunda Maria, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sebenarnya bait pertama doa Salam Maria adalah kita berdoa bersama para malaikat. Sehingga biarpun orang pemulu ini lengkap bermulu berdosa, mulu pece, tapi ketika kita mendoakan doa Salam Maria, kita berdoa bersama para malaikat. Maka doa kita
So 75% sampai pada Tuhan Allah. Maka luar biasa. Biarpun cuma itu doa sederhana, apalagi ditambah dengan doa kerendahan hati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Kami nyanda bilang doakanlah saya, supaya orang tidak egois dan cuma pikir diri sendiri. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doa kerendahan hati yang selalu sadar bahwa orang ini masih lemah, penuh dosa, sehingga perlu pembebasan. Dan pembebasan itu salah satu syaratnya beriman teguh, beriman taat seperti Bunda Maria. Ecce ancilla Domine, fiat mi secundum verbum tuum. Dan mudah-mudahan kita semua, para legioner Maria di Komisium Hati Tersuci Maria Manado, biarpun di tengah pandemi COVID, iman kita tidak luntur, iman kita tidak mati. Biarpun di tengah pandemi COVID-19, semangat ketentaraan atau kelegioneran kita tetap terasa dengan diam di rumah kita masing-masing, karena kita selalu setiap hari selalu bertes secara lengkap supaya kita boleh menghalau dan bahkan menginjak kepala ular tukang tipu, supaya banyak jiwa diselamatkan. Dan jiwa itu tidak usah jauh-jauh, ada di dalam eklesia domestika kita masing-masing, ada di rumah kita masing-masing. Dan semoga altar Maria di rumah para legioner tetap hangat, tetap bersih, tetap punya lilin yang bernyala, agar cahaya Tuhan Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria bisa membakar, menghalau pelbagai kegelapan dosa yang selalu mengganggu dan menggoda manusia. Kita yakin dan percaya hari ini Bunda Maria juga gembira di surga melihat dia punya tentara-tentara Maria yang bernama Komisium Hati Tersuci Maria Manado sebagai persekutuan Legio Maria yang nyandak macam-macam dan tetap menjadi pribadi legioner yang militan, taat, setia, menjalankan kehendak Tuhan bersama Bunda Maria, sehingga banyak jiwa diselamatkan di muka bumi ini. Ave Maria, Maria Ave, anak Maria. Sekali legioner, sampai mari kita meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan dengan hening sejenak.